Tidak masalah. Sebelum Erik Hartono berbicara, Melba buru-buru menjawab. Dia tahu bahwa ayahnya telah memasak sepanci sup tulang jari babi di rumah hari ini, dan berencana memasak mie untuknya di malam hari, dan ini atas inisiatifnya sendiri, karena ketika dia masih muda, favoritnya adalah mie ruas jari babi yang dibuat oleh ayah. Namun berhubung Tama Renza ingin mengajaknya dan ayahnya makan bersama, tentunya ia tetap ingin makan dengan Tama Renza di dalam hatinya. Jika ayah membuka mulutnya untuk menyelesaikannya saat ini, bukankah harapannya akan hilang? Erik Hartono segera setuju ketika dia mendengar bahwa putrinya sangat menyegarkan. Dia terkejut dan merasa sedikit masam di hatinya. Dia juga baru tahu 2 hari lalu bahwa orientasinya putrinya sebenarnya lurus. Pada saat itulah, dia menyadari bahwa putrinya seharusnya memiliki perasaan terhadap Tama Renza. Dia masih menyesali bahwa Tama Renza menikah, dan keduanya hanya bisa mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan. Tapi melihat rasa malu putrinya sekarang, sepertinya dia benar-benar tergoda oleh pemuda ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya. Hei! Gadis itu begitu tergoda, lelaki tua itu menyiapkan mie kaki babi sepanjang sore, jadi sekarang aku langsung tertinggal. Tampaknya ini benar-benar kongres wanita. Pada waktu bersamaan, Ayu membawa tas sekolah tebal di punggungnya dan kembali ke rumah Hadid dari luar. Baru saja, dia telah menegosiasikan semua persyaratan dengan Anton, kepala pelayan yang dikirim oleh kakek Chen Sucipto, dan menyelesaikan prosedur untuk mengubah semua saham grup transportasi laut keluarga Sucipto. Sekarang, kekacauan besar transportasi laut keluarga Sucipto menjadi miliknya. Sementara itu di rumah, tidak ada yang tahu kemana dia pergi, jadi semua orang maju dan bertanya. Ayu membuat alasan untuk pergi keluar dan melakukan sesuatu, dan untuk sementara menghentikan pertanyaan. Hanya saudara laki-lakinya, Jeffy, yang merasa sangat buruk. Dia samar-samar merasa bahwa saudara perempuannya seharusnya bisa bekerja sama dengan kakek. Jadi dia kembali ke kamarnya dan menelepon Chen Sucipto. Begitu telepon terhubung, dia tidak sabar untuk bertanya, "Kakek, apakah kamu sudah menyelesaikan dengan Ayu?" Chen Sucipto bertanya balik, "Apa? Ayu tidak memberitahumu?" Jeffy merasakan sedikit di dalam hatinya, dan buru-buru berkata, "Tidak, aku tidak bertanya padanya, dia baru saja kembali dari luar." "Iya," Chen Sucipto berkata dengan acuh tak acuh, "Ayu memintaku untuk menegosiasikan persyaratan. Dia akan membawa Sucipto Ocean Shipping Group. Fusion semua bisnis sekarang menjadi miliknya." Saat ini Jeffy merasa langit berputar-putar. Industri bernilai ratusan miliar dolar, orang tua itu memberikannya padanya. Ini terlalu jauh di luar imajinasi, kan? Tiba-tiba, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia berpikir dalam hati, Ayu tidak pernah memberitahuku tentang ini dari awal sampai akhir. Apakah dia memperlakukanku sebagai orang luar, dan juga, mengapa lelaki tua itu begitu rela mengakomodasi dia? Berikan dia semua bisnis sektor keluarga Sucipto di satu tangan, bukankah ini terlalu berani? Bisnis pelayaran laut menyumbang hampir 20% hingga 25% dari keluarga Sucipto, yang berarti bahwa keluarga Sucipto yang akan aku warisi di masa depan akan digigit oleh orang lain. Dalam hati Jeffy, dia perlahan mulai kehilangan keseimbangan dan menjadi marah. Dia ingin bertanya kepada kakek mengapa dia memberi Ayu bisnis yang begitu besar. Namun, dia tidak berani mengatakan ini. Karena dia tahu bahwa jika dia bertanya, dia langsung bukan manusia yang berakal budi luar dan dalam. Dia tidak hanya membiarkan lelaki tua itu tahu bahwa dia sangat tidak puas dengan saudara perempuannya sendiri, tetapi juga membiarkan lelaki tua itu memperhatikan keinginannya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan suara melankolis, "Hei, Ayu begitu cuek.
"Kakek, jangan marah padanya. Aku akan berbalik dan membujuknya. Aku akan membujuknya untuk mengembalikan bisnis ini cepat atau lambat." Pernyataan Jeffy membuat Chen Sucipto, yang baru saja memotong daging, sangat senang. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. "Cucuku, kamu lebih bijaksana." Hati Jeffy berdarah, tetapi dia pasti lebih tertekan ketika mendengar detailnya. Jadi dia berkata, "Kakek, sebenarnya memberikan hal-hal ini kepada Ayu untuk saat ini bukanlah hal yang buruk. Bukankah bisnis kita sekarang sedang ditekan? Mungkin bisa membuat terobosan di tangan Ayu. Jika dia benar-benar berusaha untuk merevitalisasi, Ayu akan menemukan cara untuk membantumu mengembalikan bisnis ini ke keluarga Sucipto. Dalam hal ini, keluarga Sucipto tidak akan hilang, tetapi kamu masih dapat menerima dividen." Chen Sucipto berkata dengan lega, "Aku sangat lega bahwa kamu memiliki pikiran ini. Sedangkan untuk adikmu, bisakah dia merevitalisasi bisnis ini?" Ketika Chen Sucipto mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak dan berseru, "Sejujurnya, aku menantikannya sekarang." Setelah itu, Chen Sucipto berkata lagi, "Jeffy, selama ini, kamu harus terus memberiku informasi tentang setiap gerakan Ayu. Kemana dia pergi, siapa yang dia lihat, dan apa yang dia lakukan, dia harus diselidiki dengan jelas untukku." "Apakah kamu mengerti?" Jeffy buru-buru berkata, "Aku tahu kakek, jangan khawatir." "Baik." Chen Sucipto menghela nafas dan berkata, "Apa yang paling aku khawatirkan saat ini bukanlah apakah dia dapat melakukan bisnis ini dengan baik. Yang aku khawatirkan adalah apakah dia akan menjual semua aset tetap Ocean Shipping Group segera setelah berpindah tangan. Begitu banyak kapal, begitu banyak sumber daya pelabuhan, dan hak lintas kanal yang dikemas dapat dijual seharga ratusan miliar dolar, jadi kamu harus memperhatikan setiap gangguan yang dia buat." Ekspresi Jeffy tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek, aku harus mengawasinya." Pemuda itu sangat kesal ketika dia menutup telepon. "Aku telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama, bahkan setelah ibu dan saudara perempuanku mengalami kecelakaan, aku masih harus pergi untuk menyenangkan orang tua itu. Tapi apa yang diberikan benda tua ini padaku? Tidak ada sama sekali, tidak ada manfaat nyata. Dia baru saja menghadiahiku roti pipih. Aku tidak tahu apakah ada kesempatan untuk memakannya." Namun, Ayu meraih pegangan lelaki tua itu, mengambil kesempatan untuk membuat masalah sekali, dan mendapatkan properti yang begitu besar. Ini terlalu tidak adil. Pada saat yang sama, Tama Renza dan yang lainnya telah tiba di rumah klasik. Karena ini adalah sesi minum yang menyenangkan, Tama Renza dengan sendirinya memilih lokasi di sini. Kebetulan beberapa anggota keluarga Hermawan akan didistribusikan ke Johan di masa depan. Tama Renza hanya memanggil Johan dan Devano untuk makan di sini. Selain itu, ia juga berniat agar Erik Hartono dan Melba mengenal mereka berdua. Selama dua orang ini ada, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan Jakarta. Setelah menerima panggilan Tama Renza, Devano dan Johan mengesampingkan apa yang mereka lakukan dan langsung pergi ke Grand Mansion. Di meja, Tama Renza memperkenalkan keduanya kepada Erik Hartono dan Melba. Meskipun Melba pernah bertemu Devano sebelumnya, tidak banyak persimpangan. Kali ini, dia hanya menggunakan makan malam untuk membuatnya akrab dengan Devano dan Johan. Dia tidak terkejut dengan kontak Tama Renza. Dia sudah menyadari bahwa dia telah membangun jaringan kontak yang sangat besar di Jakarta. Dapat dikatakan bahwa ada orang dengan wajah di kota ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.